الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأعياد مواسم للخيرات وجعل لنا ما في الأرض جميعا للعمارة وزرع الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرضين والسماوات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الكائنات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Berikan kewajiban kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan beserta amaliyah ibadah maupun sunnah lainnya. Dan alhamdulillah hari ini kita berada pada diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ini selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Apa yang menjadi larangannya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Telah berlalu meninggalkan kita. Dan yang ke depan menjadi misteri bagi kita. Apakah kita akan menjumpai Ramadan di tahun yang akan datang? Atau kita lebih dahulu menjumpai ajal kita? Kalau di tahun yang akan datang, Habibul Hadrat rahimahullah, seorang penyair Arab yang bernama As
fama ba'dal 'asyiyyati min 'awar. Kata beliau mengibaratkan bulan Ramadan dengan bunga ar yang ada di kota Najd di Saudi Arabia. Kata beliau, "Tamatta min syamimi ar Najd." Nikmatilah wangi bunga ar yang ada di kota Najd. Karena bunga ar ini wanginya hanya muncul ketika masuk waktu maghrib dan hilang ketika waktu Isya. Maka kata beliau, "Fama ba'dal 'asyiyyati min 'awar." Setelah Isya tidak ada lagi wangi bunga ar. Ini mengibaratkan bahwasanya bulan Ramadan sama halnya dengan hal tersebut, yang kalau kita mau menikmatinya lagi, kita perlu menunggu kurang lebih 11 bulan lagi. Maka yang 30 hari kemarin, kalau kita bisa memaksimalkan ibadah kita, memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, kita telah menikmati keindahan, keberkahan, rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan yang kemarin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, banyak keistimewaan di bulan Ramadan. Kata Muhammad SAW, "Syahrul mubarak," bulan penuh dengan keberkahan. "Iftaradallahu alaikum shiyamahu," diwajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Dilipat gandakan amal. Wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu para syaitan yang mengganggu kita. Wa fihi lailatul khair min alfi syahr, dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini merupakan bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa cinta tidak hanya diucapkan, namun juga perlu dibuktikan. Inilah bagaimana Allah mencintai kita sebagai hamba-Nya. Kita diberikan waktu 1 bulan untuk bisa melakukan amal yang luar biasa banyak faedah dan manfaatnya, dan juga dikurangi gangguannya. Tapi hasil dari Ramadan kemarin tergantung bagaimana kita melakukan amaliyah, baik yang wajib ataupun yang sunnah kemarin, dan cerminannya terdapat di setelah bulan Ramadan. Lailatul Qadar juga merupakan bukti cinta Rasulullah SAW kepada kita. Nabi Muhammad SAW membandingkan umur kita dengan umat Nabi sebelumnya, bahwa umur umat Nabi sebelumnya ada yang ratusan sampai ribuan tahun, sedangkan umur umat Nabi Muhammad SAW baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Bagaimana ya Allah umatku bisa menandingi amal ibadah umat-umat Nabi sebelum aku, kata Muhammad SAW. Maka Allah anugerahkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Jadi dalam bulan suci Ramadan ada bukti cinta Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak hanya hablum minallah yang kita tingkatkan dalam bulan suci Ramadan, tetapi ibadah sosial. Kita mencintai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas kita, jiwa sosial kita melalui zakat, infak, sedekah juga Allah perintahkan di dalam bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa ya zumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Lalu setelah bulan Ramadan, bagaimana evaluasi kita untuk menilai kualitas Ramadan kita di tahun ini? Sekarang kita berada di hari raya Idul Fitri. Secara bahasa, Idul Fitri, Id artinya hari raya, Al-Fitr artinya berbuka atau makan-makan. Jadi secara bahasa adalah hari ini menandakan bahwa tidak lagi diwajibkan berpuasa. Namun secara istilah, para ulama menafsirkan Id berasal dari kata ada ya'udu,
kesucian, yaitu kembali diri kita dalam keadaan suci. Pertanyaannya, apakah setiap yang sudah mengikuti sholat Idul Fitri, yang sudah merayakan hari raya Idul Fitri, sudah termasuk otomatis menjadi hamba yang suci kembali dari dosa? Tentu tidak, hadir dan hadirat. Ini bergantung pada amaliyah kita. Dan ada beberapa indikator kalau Ramadan kita di tahun ini bisa dikatakan sebagai Ramadan yang sukses, yang berhasil, yang insya Allah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah indikatornya kita mendapatkan al-maghfirah dan al-afu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melaksanakan puasa dan juga qiyamul lailnya, maka sesuai janji dari Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa yang telah diperbuatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan yang menghidupkan malamnya dengan sholat tarawih, dengan sholat tahajud ataupun qiyamul lainnya. Jadi syarat yang pertama untuk mendapatkan ampunan Allah adalah berpuasa di siang harinya dan qiyamul lail di malam harinya di bulan Ramadan. Kembalikan pertanyaan ke dalam diri kita. Apakah puasa kita selama 30 hari yang lalu sudah sesuai dengan syariat Allah? Apakah tarawih kita bisa full 1 bulan? Atau banyak yang tidak kita lakukan atau yang kita tinggalkan? Lalu bagaimana tadarus kita? Bagaimana sedekah kita? Apakah kita sudah memenuhi standar daripada keimanan dan ihtisaban tersebut? Jadi jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Hadirin hadirat rahimakumullah. Para ulama mengartikan al-maghfirah dengan al-afu itu berbeda. Kalau al-maghfirah artinya ampunan. Ketika kita memohon ampun kepada Allah, maka dosa kita insya Allah diampuni. Namun dosa itu tetap ada, cuma ditutupi. Berbeda halnya dengan al-afu, pemaafan atau penghapusan dosa. Tidak hanya aib kita, dosa kita ditutupi, tapi juga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengajarkan agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita diajarkan untuk memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Doa yang singkat tapi maknanya sangat luas. Malam saya nggak berisikin. Tidak hanya kita meminta ampunan, tapi kita juga meminta pemaafan dan penghapusan dosa dari Allah. Udah jam 3 saya ingetin. Dan di situ Nabi mengajarkan dengan kata-kata memuji Allah, merayu Allah. Innaka afuwwun, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai, Engkau menyukai keistimewaan. Dan kalau kita ihtisaban hanya mengharap ridha Allah, insya Allah indikator yang pertama kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun syarat yang berikutnya adalah Allah akan mengampuni kita ketika kita tidak bermusuhan dengan saudara kita. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau SAW bersabda, "Tuftahu abwabal jannah kulla yawma itsnain wa yawmal khamis." Pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Wa yaghfiru likulli 'abdin la yusyriku bihi. Allah mengampuni semua hamba yang tidak menyekutukannya. Illa rajulun, ada satu orang yang Allah tidak ampuni. Kana bainahu wa baina akhihi jahla. Kalau dia dengan saudaranya masih
memang maaf-maafan tidak ditentukan dengan waktu. Setelah sholat Id boleh, sebelumnya ataupun kapan saja juga boleh. Ketika kita merasa diri kita telah menzalimi orang lain, telah berbuat dosa kepada saudara kita, kita pernah mencaci, menghina, menghujat saudara kita, segera kita berminta maaf, segera kita saling memaafkan agar Allah memberikan ampunan dan rahmat kepada kita. Hadirin rahimakumullah, Idul Fitri tahun ini cukup berbeda dari tahun sebelumnya. Ada yang kemarin, atau bahkan ada yang kemarin lusa di hari Kamis. Dan tentunya perbedaan tersebut menjadi rahmat. Tidak perlu diperluas, tidak perlu diperbesar masalahnya sampai mencaci, menghujat yang berbeda dengan kita. Jadi yang menjadi poin penting adalah persatuan kita, baik sebagai masyarakat berbangsa atau sebagai seorang hamba. Jangan mengotorkan jari-jari kita di sosial media ataupun berkata dengan lisan kita sehingga kita menghujat, mencaci saudara kita, baik yang satu agama, satu keimanan ataupun yang satu bangsa. Maka jagalah persatuan kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu indikator yang kedua adalah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Sempurnakan bilangan berpuasanya, wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan kita diperintahkan untuk bertakbir mengagungkan Allah 'ala ma hadakum, atas hidayah Allah kepada kita. Jadi bukan karena fisik kita yang kuat. Berapa banyak orang yang fisiknya kuat, tapi dalam bulan puasa kemarin banyak yang tidak berpuasa. Hal tersebut salah satu faktornya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, indikator keberhasilan puasa kita di bulan Ramadan adalah kontinuitas, berkesinambungan. Jangan hanya kita rajin beribadah di bulan Ramadan, kita rajin bersedekah, mengeluarkan infak kita di bulan Ramadan, tapi selesai dari Ramadan hilang semua amal ibadah yang kita tekuni di bulan Ramadan. Saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ataupun wilayah lain yang ada di Indonesia, saat ini mungkin berhari raya Idul Fitri, tapi dalam keadaan kondisi rumah mereka yang masih dalam perbaikan. Kalau kita ada sebagian rezeki, mari kita keluarkan infak dan sedekah kita. Kita niatkan untuk membantu saudara-saudara kita. Dan jangan sampai dengan selesainya kita di bulan Ramadan, selesai juga ibadah kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang ajal menjemput kita. Jadi tiga faktor ini kalau ada di diri kita, insya Allah kita termasuk orang-orang yang melewati bulan Ramadan ini dengan berhasil dan mendapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita yang wajib, yang sunnah, yang mubah ataupun yang lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam setiap urusan kita, membukakan pintu rezekinya kepada kita, agar kita semakin lebih banyak lagi untuk mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Dan insya Allah ketika Allah wafatkan kita, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma
صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idghaman liman jahada bihi wa kafara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amara wantahu amma nahakum wa hadzar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi an ibada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun min bariyati insihi wa jinnihi. Faqala ta'ala mukhbiran 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ذوي النهج الطويل. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وكل زمان. اللهم عليك اليهود والنصارى والصهيونية الإسرائيليين وأمريكا وأخوانهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأكل عددهم ودمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أوصيكم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين كل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.